Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan bahwa Rasulnya dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Allah, Rasulnya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memenang dengan kemenangan yang agung. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini paman akan mengisahkan kisah seorang suami dan kakak tua. Seorang pria yang baik punya istri yang cantik, yang dikasihinya dengan amat sangat, dan tidak pernah meninggalkan barang sekejap. Suatu hari ketika ia karena suatu urusan penting harus pergi jauh dari istrinya, ia pergi ke suatu tempat di mana segala jenis burung yang dijual dan membeli burung beo. Burung beo ini hanya berbicara dengan baik, tetapi dia memiliki karunia untuk memberitahukan segala yang terjadi di depannya. Dia ada di rumah dalam sangkar dan meminta istrinya untuk dimasukkan ke dalam kamarnya dan merawat besar sementara dia pergi. Kemudian ia pergi. Setelah kembali, ia bertanya pada burung kakak tua itu, apa yang telah terjadi selama kepergiannya. Dan kakak tua menceritakan beberapa hal yang membuat dia memarahi istrinya. Istrinya berpikir bahwa salah satu budaknya pasti bercerita tentang apa yang dilakukannya. Tetapi mereka mengatakan bahwa yang bercerita adalah burung kakak tua, dan ia memutuskan untuk membalas dendam pada kakak tua itu. Ketika suaminya berikutnya pergi selama 1 hari, dia memerintahkan para budaknya untuk menjalankan di bawah sangkar burung, gilingan dan lain untuk membuang air di atas sangkar, dan yang lain mengambil cermin dan menaruhnya di depan matanya dari kiri ke kanan dalam cahaya lilin. Budak-budak melakukan ini untuk sebagian malam dan melakukannya dan sebagian dengan sangat baik. Keesokan harinya ketika sang suami bertanya, kakak tua kembali apa yang telah dilihatnya. Burung itu menjawab, Tuan yang baik, kilat, guntur, dan hujan mengganggu saya sepanjang malam. Saya dapat memberitahu Anda apa yang saya derita.
Suami yang tahu bahwa ia tidak hujan dan guntur di malam hari, yakni bahwa burung kakak tua tidak berbicara kebenaran, sehingga ia membawanya keluar dari sangkar dan melemparnya sangat kasar atas dasar bahwa ia membunuhnya. Tapi ia menyesal setelah itu karena ia menemukan bahwa kakak tua berbicara kebenaran. Ketika Raja Yunani, kata nelayan untuk para jenius, telah selesai kisah kakak tua itu, katanya kepada wazir, dan karenanya wazir, aku akan mendengarkan bukan untuk Anda, dan aku akan mengurus dokter, di mana saya tidak mau berlaku sebagai suami lakukan ketika dia membunuh burung kakak tua itu. Tetapi si wazir berkeras, tuan, kematian burung beo itu bukanlah hal yang penting, tapi ketika menyangkut kehidupan seorang raja, lebih baik mengorbankan yang tak berdosa daripada menyelamatkan yang bersalah. Meskipun tidak pasti, namun Tabib Douban, saya yakin ingin membunuhmu. Naluri saya mendorong saya untuk menceritakan tentang kisah wazir yang dihukum. Apa yang telah dilakukan oleh wazir, kata raja, sehingga pantas dihukum. Aku akan menceritakan pada yang mulia jika Anda sudi untuk mendengarkan, jawab wazir. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.